Akhir tahun 2021, warga 4 desa di Kecamatan Panggarangan menggelar aksi demo. Mereka menuntut perbaikan jalan di poros desa mereka. Warga berasal dari desa Mekarjaya, Panggarangan, Cisuren, dan Jatake menuntut pemerintah daerah Lebak. Mereka meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan poros sepanjang hampir 25 km tersebut. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Jatake, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Kami akan menuju Kampung Sinagar yang merupakan kampung paling terisolir di desa ini. Menuju Kampung Sinagar, jalan yang kami lalui adalah lintasan yang membelah bukit. Awal perjalanan, kami menempuh seluruhnya perjalanan menanjak. Kontur jalan yang tidak rata membuat perjalanan ini sangat menantang. Kami sedang melewati jalan yang cukup menanjak dan berbatu. Dan kondisinya cukup licin juga karena habis gerimis. Wah, jadi perlu ekstra hati-hati, udah berkali-kali hampir terjatuh dari atas motor. Kondisi jalan yang rusak membuat saya beberapa kali harus turun dari kendaraan. Sekarang motor yang saya sedang naiki berada di lintasan tanah yang cukup licin. Oke, baik. Sepertinya tidak mampu untuk mengangkut penumpang di atas motor sehingga saya harus terpaksa turun. Saya juga harus bantu mendorong motor yang kadang tak cukup kuat untuk membawa 2 orang penumpang. Gas motor harus sering ditarik agar motor terus punya tenaga untuk melaju. Karena jika berhenti di tanjakan, pengendara di belakangnya harus siap untuk menghindar karena motor bisa mundur setiap saat. Kita turun ya Pak ya. Oke. Mundur. Sehingga harus didorong seperti ini. Lekukan bekas dilalui motor membuat tanah menjadi bergelombang dan motor rawan terjatuh. Jalan yang lumayan lebar tidak membantu perjalanan kami sama sekali. Gerimis membuat jalanan tanah ini menjadi semakin licin. Kami sedikit beruntung tidak turun hujan sebelumnya. Karena jika turun hujan bisa dipastikan kami tidak akan bisa melewati jalan ini dengan motor. Jalan menuju Kampung Sinagar sebenarnya adalah jalan poros desa yang menghubungkan Desa Jatake dengan desa lainnya seperti Gunung Gede dan Desa Citorek di wilayah Kecamatan Cibeber. Namun, dengan peran yang begitu vital, jalan ini jauh dari kata layak untuk dilewati. Dengan kondisi jalan seperti ini, motor hanya bisa dipacu maksimal 5 km per jam. Mirip dengan berjalan kaki dalam kondisi normal. Setengah perjalanan atau 2,5 km rasanya sangat melelahkan. Pemotor biasanya beristirahat di puncak bukit sekedar untuk melepas lelah dan menikmati bonus jalanan yang sedikit rata. Di sini, biasanya motor yang tidak prima disimpan di ladang warga setempat untuk nanti diambil kembali ketika pulang. Namun di tengah-tengah ada salah satu dari rombongan yang akhirnya menyerah karena akan melewati medan yang curam dan cukup turunan dengan kontur jalan tanah yang sangat licin. Jadi motornya ditinggal di kebun yang ada di sini.
Dari puncak bukit selanjutnya kami menempuh jalan yang seluruhnya menurun sampai Kampung Sinagar. Jika tidak berhati-hati, motor bisa meluncur ke lereng bukit. Terkadang saya harus turun karena muatan yang semakin berat bisa menyebabkan rem tidak kuat untuk menahan laju motor. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, kami tiba di jembatan penanda masuk Desa Sinagar. Jembatan bantuan dari pemerintah ini sudah terlihat usang. Ketika menyeberangi jembatan, motor lain harus menunggu. Karena hanya 2 motor saja yang diperbolehkan untuk melintasi jembatan bersamaan. Dengan area perbukitan dekat Taman Nasional Halimun Salak, warga Kampung Sinagar banyak menanam tanaman produktif. Salah satunya adalah pisang tanduk atau di sini biasa disebut pisang gaplek. Itu. Oke, kita potong sekarang ya, Bu. Berapa tuh? Oke, tar dulu, tar dulu. Karena tidak membutuhkan area tanam yang luas, pisang biasanya ditanam di tengah area sawah yang menghampar di Kampung Sinagar. Hampir tiap saat, warga bisa memanen pisang-pisang tersebut. Hanya saja, akses keluar Kampung Sinagar yang sulit membuat pisang tak dapat dijual utuh. Gimana, Bu, caranya boleh diajarin? Warga biasa memanfaatkan pisang untuk olahan seperti keripik atau sekedar digoreng. Harapannya tentu saja untuk menambah nilai ekonomisnya. Pisang yang dijadikan keripik biasanya yang umurnya masih muda, sehingga nanti ketika digoreng, pisang menjadi renyah dan tidak lembek. Setelah dikupas, pisang kemudian diletakkan di dalam air bersih untuk nantinya diserut tipis-tipis. Sekarang kita lagi menyerut pisangnya buat jadi keripik. Tadi saat proses pemotongan buah pisang, tangan saya sempat tergores, tapi udah diobatin. Sekarang udah nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Jenis pisang tanduk ini memang lebih cocok untuk dijadikan olahan daripada dimakan langsung. Tanah yang lembab membuat kampung ini menjadi tempat yang pas untuk pertumbuhan pisang. Tanaman pisang sendiri biasanya membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk berbuah. Sebuah potensi yang luar biasa tentunya. Setelah diserut, pisang langsung dimasukkan ke penggorengan. Warga Sinagar memang terbiasa masak di tungku dengan kayu bakar. Maklum saja, pasokan bahan bakar gas jarang datang ke tempat ini. Setelah didinginkan sebentar, keripik kemudian dikemas dalam plastik ukuran sedang. Satu plastik dihargai hanya Rp500. Sungguh harga yang sangat murah. Tidak semua pisang digoreng oleh Ibu Sukarsi. Beberapa disimpan untuk diolah di kemudian hari. Dari 2 sisir pisang bisa menghasilkan 10 kantong keripik. Oh, lewat bawah. Ya udah, Bu.
Ibu Sukarsi terbiasa menjajakan keripik pisangnya berkeliling di kampung. Wajar saja, dari hampir 100 rumah, hanya ada 4 warung di kampung ini. Dan tentunya tidak semua mau membeli dagangan atau sekedar titip-titip keripik pisang. Mau beli keripik Bu? Enggak, yang kemarin masih ada. Makasih ya Bu. Ya tutup Bu. Hari ini, Sukarsi kurang beruntung. Tidak ada satupun warung atau warga yang membeli dagangannya. Assalamualaikum. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga dan menikmati keripik pisang tersebut. Santai ya Bu. Setelah tadi kita berkeliling, berjualan, ternyata banyak warung yang menolak keripik pisangnya Ibu Sukarsi. Akhirnya kita menikmati di sini, tidak jadi dijual, cuma dimakan aja bersama dengan tetangga. Tapi mau bagaimana lagi kalau dijual keluar dari kampung Sinagar, kesulitan akses. Sementara di kampung sendiri, warung-warung juga mempertimbangkan karena pembelinya hanya warga kampung saja. Para petani pisang di sini seolah berjuang sendirian tanpa perhatian pemerintah. Sukarsi pun harus pintar-pintar memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk menghemat pengeluaran, Sukarsi dan warga sekitar terbiasa mencari keong sawah atau yang lebih dikenal dengan tutut. Tutut sendiri dikenal sebagai salah satu hama perusak tanaman. Tapi, jika diolah dengan benar, tutut bisa menjadi hidangan yang lezat. Hewan bercangkang ini memang banyak tinggal di perairan tawar, termasuk sawah dan tersebar di seluruh pulau besar Indonesia kecuali Papua. Keong air tawar ini bisa tumbuh sampai tinggi cangkangnya mencapai 10 cm. Dengan waktu bertelur yang tak terbatas, tutut bisa dicari setiap saat oleh warga Sinagar. Untuk memasaknya tak butuh banyak bumbu, hanya bawang merah, kunyit, lengkuas, serai, dan daun salam. Tak lupa gula dan garam. Sebelum dimasak, tutut harus dibersihkan terlebih dahulu agar lumpur-lumpur yang menempel di cangkang tutut terlepas. Setelah irisan bawang merah digoreng, masukkan air untuk merendam tutut dan bumbu ulek lainnya. Setelah kita bersihkan tutut dan menyiapkan bumbu untuk dimasak, saatnya kita langsung aja ya Bu ya dimasukkan. Iya, langsung aja. Ke sini. Ternyata prosesnya tidak semudah itu ya. Iya. Agak lumayan rumit ya Bu ya step-stepnya. Iya. Langsung saya masukkan. Iya, boleh. Seberapa banyak garamnya Bu? Iya, cukup. Nah, kalau kita masak iya. Hanya butuh waktu 10-15 menit, hidangan pun siap. Akhirnya udah mateng ya Bu. Iya. Senang nggak, Mei? Senang saya Bu. Saya juga senang banget. Ya Bu, mantap. Kita udah siap buat makan. Saya udah lapar banget. Saya juga lapar. Tutut dikenal memiliki kandungan protein dan mineral yang cukup tinggi. Sukarsi terkadang menjual tutut hasil tangkapannya. Tapi, jika di tempat lain harga tutut mentah bisa mencapai Rp10.000 per kilogram, di sini hanya dihargai 1.000 perak per mangkoknya. Untuk memakannya, kita perlu memecahkan ujung cangkang tutut dengan gigi depan. Dengan begitu, daging tutut di dalam cangkang bisa kita hisap dan kita makan. Di tengah keterbatasan akses jalan, Sukarsi tetap menikmati hidup tanpa mengeluh. Meski sebenarnya banyak impian yang ingin dia capai untuk anak-anaknya. Di sini susah, keadaan jalan kelihatan merenya sama ibu sama bapak. Ayeuna hayang dibangun cerku bapakku ibu cika bioga. Memang nage aritos ieu mah jalan sae meureun genjer ge payu cika bioge nya. Ieu mah tuku
Gaduh cau gaduh namang atuh teu payu. Akibat jalan orang can iya can bagus. Ibu pernah nggak sih mendapat bantuan dari pemerintah? Enggak pernah. Belum pernah sama sekali, Bu. Kenapa? Kenapa belum pernah, Bu? Enggak tahu, saya enggak tahu apa-apa. Mau menyekolahkan anak juga tidak punya modal. Kesusahan, rumah saya kayak begini. Saya tidak punya apa-apa. Permasalahan lainnya yang berbanding lurus dengan buruknya fasilitas jalan adalah minimnya pelayanan kesehatan. Persoalan ini diperparah dengan tidak adanya sinyal dari jaringan telekomunikasi yang mencapai kampung Sinagar. Salah satu warga di kampung Sinagar ini ada yang dalam kondisi sakit dan akan dibawa menuju ke kampung Serdang dengan menggunakan tandu karena di kampung ini tidak ada puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tidak adanya kendaraan yang layak membuat warga terpaksa mengangkut pasien yang sakit ke puskesmas pembantu di kampung Seredang, Desa Jatake. Tandu yang dipakai hanya 1 bambu dan 2 buah sarung untuk mengangkut pasien. Lintasan rata hanya kami dapatkan ketika di kampung Sinagar. Selepas itu, perjalanan sepenuhnya menanjak dan menurun curam. Pak, ini medannya, jalanannya selalu separah ini atau gimana Pak biasanya? Biasanya lebih parah. Kondisi jalan ya Pak? Iya. Ini belum ada setengah perjalanan tapi sudah cukup ngos-ngosan, apalagi dengan kondisi membawa orang sakit seperti ini. Menandu pasien seperti ini tentu sangat beresiko. Terkadang, posisi kepala pasien sangat dekat dengan tanah dan batu jalanan. Ketika jalan menanjak, biasanya warga memutar tandu agar kepala pasien mengarah ke depan. Tujuannya untuk mengurangi resiko benturan dengan dasar jalan. Biasanya warga beramai-ramai membawa tandu menuju puskesmas pembantu. Perjalanan yang melelahkan membuat mereka harus bergiliran membawa tandu. Hati-hati Pak. Nah, sekarang berganti personil untuk mengangkut tandu karena jalanannya cukup menanjak dan mulai kelelahan. Pak, ini biasanya kita jalan terus atau bagaimana sih Pak? Kalau biasanya ada yang orang sakit jalan terus Pak. Dikarenakan kalau nggak jalan itu takutnya nggak ketolong, nyawanya itu dia. Jadi nggak ada istirahat sama sekali Pak? Enggak, sama sekali nggak ada. Nah, pernah nggak sih Pak ada pengalaman yang Bapak alami saat mengangkut orang sakit gitu? Ada hal-hal yang buruk terjadi gitu, pernah? Belum pernah. Cuman diambil dari kampung Sinagar, belum nyampe ke Putu, itu udah meninggal di jalan sini. Udah meninggal? Iya. Sebelum sempat ditangani, Sebelum sempat dirawati oleh yang bidan di Putu. Sudah berapa orang mungkin Pak yang dalam perjalanan meninggal dunia? Kalau nggak salah 11 orang. 11 orang? Iya. Oke, kita lanjut perjalanan ya Pak. Iya. Semangat Bapak-Bapak. Bismillah. Tolong ganti yang Nanti. tolong. Hati-hati. Ganti. Jalan terus. Capek ganti yang. Setelah 3 jam perjalanan, kami pun sampai di puskesmas pembantu Desa Jatake. Puskesmas pembantu ini sebenarnya diisi oleh 3 tenaga kesehatan. Tapi 2 kali seminggu, 2 nakes lainnya harus piket di puskesmas Kecamatan Panggarangan yang jaraknya 25 km.
Nyaris hampir tiap hari hanya ada satu tenaga kesehatan yang melayani 3.000 jiwa lebih di seluruh desa Jatake. Sungguh miris. Ibu sendiri kan merupakan bidan ya Bu, yang sebenarnya keahliannya di bidang melahirkan seperti itu. Tapi kalau di sini yang datang kebanyakan keluhan pasien tuh apa Bu? Kalau untuk di desa kita kan akhirnya mau nggak mau ya, bukan hanya kebidanan aja, karena yang sakit juga harus kita tangani istilahnya itu. Dan alhamdulillahnya untuk sedikit-sedikit, maksudnya saya tahu istilahnya itu untuk pengobatan awal-awalnya gitu. Tapi untuk udah mengarah yang lebih parah gitu ya, kita rujuk lagi gitu istilahnya itu. Karena nggak mungkin kan kita ngediamin pasien di sini aja, jalan daripada nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kita rujuk lagi. Harapan Ibu terkait penanganan kesehatan di sini? Iya. Kalau harapan saya sih pengen ada ambulan Bu ya, soalnya kan kalau untuk pasien-pasien tertentu, jadi untuk bawa pasien karena kita juga mobil di sini agak susah ya. Jadi kadang untuk bawa pasien kita nyari dulu ambulan, itu juga kan butuhin kayak membuang waktu juga. Istilahnya kalau ada mobil khusus untuk kesehatan kan bisa langsung cepat pakai. Tapi kalau belum ada kita harus nyari dulu, entah itu ke tetangga gitu. Kalau nggak yang punya mobil gitu, jadi nggak bisa cepet-cepet. Secara administratif, Desa Jatake masuk di wilayah Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Terdapat 8 RW atau kampung di desa ini. Salah satunya adalah Kampung Picung yang terletak di ujung selatan desa. Kampung Picung hanya berjarak 2,5 km jika ditarik garis lurus dari pusat desa. Namun, akses jalan sangatlah tidak layak, terutama untuk layanan pendidikan. Tiap hari anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai SMP harus menyeberangi sungai agar mereka bisa sampai cepat ke sekolah. Memutar jalan setapak rasanya tidak mungkin karena butuh waktu yang lebih lama. Kenapa sepatunya nih kamu tenteng kayak gitu? Soalnya nyebrang sungai. Oh, kok harus nyebrang sungai dulu? Emangnya kenapa? Jembatannya putus. Jembatannya putus? Emang nggak ada jalan lain? Ada. Jauh. Lebih jauh dari biasanya. Oh, berapa lama biasanya kalau lewat jalan yang lebih jauh itu? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Jembatan yang sudah lama putus karena banjir dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan sama sekali. Fungsi jembatan ini sebenarnya sangat vital, baik untuk anak sekolah ataupun para petani yang akan pergi ke sawah. Nah, itu teman-temannya udah pada datang ya? Jadi sekarang udah lengkap nih? Udah semua? Udah, yuk kita berangkat yuk. Ayo. Dengan menenteng sepatu dan memakai sandal, anak-anak ini begitu ceria menyeberangi sungai. Namun, jika banjir atau air meluap, keceriaan anak-anak ini lantas sirna karena mereka tak bisa melewati sungai. Kalian berangkat sekolah. Tapi kan Selepas melewati sungai, pematang sawah menyambut kami. Jika sedang kering, pematang tentunya bisa kita lewati dengan mudah. Tapi, kondisi selepas hujan semalaman membuat lumpur menjadi menu utama perjalanan kali ini. Pematang sawah, jalan setapak di atas lereng persawahan adalah menu sehari-hari anak-anak Kampung Picung. Setelah hampir 40 menit, kami tiba di ujung Kampung Seredang, tempat sekolah anak-anak ini. Sebelum sampai, mereka membersihkan lumpur-lumpur di kaki dan sandal mereka untuk kemudian memakai sepatu. Nah, waktunya menyeberangi jembatan. Jembatan masuk Kampung Seredang sendiri hanyalah gantungan anyaman bambu yang ditahan dengan kawat sling. Kondisinya mengkhawatirkan, apalagi kami beramai-ramai pagi ini. Anak-anak pemberani ini bahkan tertawa-tawa melewati jembatan yang bergoyang ke sana kemari. Kekhawatiran saya pun terbukti.
Ikat jembatan putus. Kami pun berlarian menuju ujung jembatan. Untung semuanya selamat. Putus di bagian kawat-kawatnya tadi, tapi aman semua. Hati-hati ya kalian. Ya, jembatannya rusak. Mana? Lewat pinggir aja. Meski baru saja melewati pengalaman yang menegangkan, anak-anak ini tetap saja ceria ketika tiba di sekolah. Tak ada rasa takut sedikit pun di muka-muka mereka. Pernah ada nggak sih anak-anak dari kampung Bicung ini yang sampai akhirnya terlambat datang ke sekolah atau bahkan nggak masuk sekolah? Ya, kalau terlambat itu sering terjadi, itu kami juga memaklumi. Nah, setelah sampainya di sekolah, ketika mereka sudah ketinggalan pembelajaran, ya dilanjut pembelajaran dan mereka juga tidak merasa minder, terus kita support. Artinya untuk ini kalau di kelas, motivasi. ya anak-anak di kelas itu tetap semangat Iya, belajar. semangat ya, belajar, tidak patah semangat, mereka terus langsung belajar buka buku. Lahan yang luas di desa Jatake banyak ditanami warga dengan pohon untuk dimanfaatkan ketika panen. Pohon yang ditanam pun beragam, dari mulai pohon albasia sampai mahoni. Pohon albasia sendiri ditanam karena tumbuh lebih cepat di antara pohon lainnya. Bisa mencapai tinggi 7 meter dalam waktu setahun. Kayu yang dihasilkan biasa disebut ceng-ceng. Bersifat ringan dan hanya dimanfaatkan untuk konstruksi ringan, seperti peti kemas atau palet, papan lapis sampai alas cor. Kayu jeng-jeng biasa dipotong dengan panjang 110 cm. Jika diameter mencapai 20 cm, harga dari pemotong mencapai 20.000 per potongnya. Tapi jika lingkarnya hanya 10 cm, harganya jatuh ke Rp5.000 per potongan kayu. Hal itu karena kayu dengan diameter kecil akan menghasilkan papan yang sedikit pula. Dengan harga murah dibanding kayu lainnya tentu berimbas pada siklus transportasinya. Ayo Kang. Salah jalan. Nah, sana kayaknya lebih enak Kang. Buruh angkut seperti Wawan hanya dibayar Rp1.000 setiap mengangkut satu potong kayu. Setiap hari, Wawan mampu mengangkut total 50 batang kayu campuran jeng-jeng dan mahoni. Ini beruntung nih, lumayan cerah. Siang-siang ngangkut kayu, kapan lagi ya kan? Untuk mengejar target, Wawan terkadang mengangkat 2 potong sekaligus. Kayu-kayu itu diletakkan di pinggir jalan sambil menunggu pengepul dari kota. Ini beda-beda jenis kayu, beda berat juga ya. Tempat mengumpulkan kayunya nggak jauh lagi, tapi rasanya, aduh, cukup berat kayu mohon ini. Nggak apa-apa, saya masih semangat. Sampai. Ya, Kang Wawan udah berapa lama sih jadi tukang nyelip? Udah setahunan lebih. Setahunan lebih. Iya. Oke, ini dibayar Rp1.000 ini benar kan? Iya benar. Kok mahal? Ya gimana? Cuman kayak gini kerjaannya. Dalam sehari itu bisa mengangkut berapa banyak kayu sih Mas? Kadang-kadang ada 60, 50, kayak gitu. Artinya sehari itu mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 Iya. ya. Apa itu mencukupi kesehariannya Mas Wawan? Ya dicukup-cukupin aja. Cukup-cukupin. Apalagi sekarang kondisinya lagi masa pandemi Pak. Jadi dana desanya aja tersita oleh pandemi untuk dana COVID. Apalagi sekarang Pak. Jadi kedepannya kalau memang banyak COVID terus, jalannya terbengkalai terus,
mungkin Kampung Sinagar itu seperti tidak merdeka Pak, karena sinyal tidak ada, akses jalan sulit. Di RPJM itu kan ke provinsi, terus ke kabupaten. Ya mungkin jawabannya yaitu tidak ada anggaran. Termasuk di Picung Pak, itu dalam waktu mungkin 3 bulan yang lalu, kebetulan Pak Camatnya juga respon, langsung ke TKP, lihat jembatan yang runtuh itu Pak. Ya sudah masuk ke meja ibu bupati, tapi lagi-lagi memang anggarannya tidak ada. Kampung Sinagar, anak-anak Picung, dan warga Jatake tidak seharusnya sendirian membawa beban berat di pundak mereka. Tapi faktanya, itulah yang mereka terima setiap hari. Sebuah ironi dari tempat yang jaraknya hanya 4 km perjalanan darat dari Jakarta, ibu kota Indonesia.